dari Ketua Forkomas pada yang terhormat Bapak Haji Iman Sulaiman STMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jamaah pengawasan rahmat Allah. Para pembina kegiatan dan badan pengawasan. Salam amal ibadahnya Alhamdulillah. Mana? Lihat dari sana, lihat. Dari sana, lihat. DKN khusus yang telah hadir yang kita Forkomas yang tidak pernah ini mendorong jamaahnya dari mulai RW 1 sampai dengan RW 10. Berarti DKN sebelah sana belum pada hadir juga. Nggak capek sana, Pak. Enggak. Tengah Jatimur, Pak. Assalamualaikum. Semua ini bukan anak SMA lagi nih. Aduh, ada abangan, masya Allah. Assalamualaikum. Mohon maaf. Gambar silaturahim. Biar begini nih, masya Allah. Mantap. Ada Pak Ketua di sini di luar nih. Bagian. Kemarin mana yang di dan jajarannya di kelurahan kita Pak Erik Jasa Irmanda ini sudah 4 kali dicatat oleh Pak itu Yorga, terus sampaikan Pak Semoga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah syukurlah wala haula wala quwwata illa billah terus ya beribadah Subhanahu wa taala. Dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan terus istiqomah sampai dengan husnul khotimah. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dulu. Pak Purnama, Pak Maskur, Ayus nggak hadir juga, ya. Oh, Hakim Saiman MBD. Mudah-mudahan kita bisa ajak ke Forkomas. Kedua, apabila ada suatu keperluan, Forkomas tanggal 7 kita bisa ikut. Hari yang sudah hadir dan yang belum hadir, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum hadir selalu dapat lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga informasi untuk pekan depan hari Sabtu Forkomas Taslim akan dilaksanakan di Masjid Al-Bernisin dengan penceramah Ustaz Hakim Saiman. Kemudian untuk hari Ahad besok, insya Allah Yayasan Darussalam akan mengadakan sedekah bekam. Insya Allah akan dimulai pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ali Fikri Nur LCA.
Dan nanti diakhiri mohon untuk doa pada Bapak Ustadz, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Muhammad Hatta sebagai Ketua Yayasan Masjid Darussalam. Kita banggakan Bapak Haji Eman Sulaiman FM, Ketua Forkomas, Bapak Haji Muhammad Suhedi, Bapak-bapak para Ketua DKM Masjid Mushola sewilayah Malakan Sari yang tergabung dalam forum Forkomas, dan tidak kalah yang saya banggakan ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Wa syukurillah, pada subuh hari ini saya bisa hadir dalam pertemuan taklim gabungan yang diselenggarakan oleh Forkomas. Setelah sebelumnya saya juga hadir perumahan Perumnas, kemudian di Masjid An-Nur ya, dan sekarang yang ketiga. Dan ternyata Masya Allah, Bapak Eman Sulaiman masih sehat walafiat. Kita doakan beliau semoga bermanfaat umurnya, dan bapak-bapak juga diberikan kesehatan, dan ibu-ibu juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini insya Allah akan mengkaji dan akan menyimak bagaimana penjelasan Rasulullah SAW dan para ulama tentang bulan Muharram. Karena hari ini dan sekarang bertepatan dengan bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa Muharram? 15, 14 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innallahi nafahatin ala fata'arradu laha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki potongan-potongan rahmat. Ala innallahi nafahat ala fata'arradu laha. Ingatlah, Allah itu punya rahmat, kasih sayang yang Allah tebarkan dalam hitungan-hitungan waktu. Ada rahmat yang Allah tebarkan pada bulan suci Ramadan. Ada rahmat ampunan maghfirah Allah yang Allah tebarkan pada hari Idul Kurban. Ada rahmat maghfirah Allah yang Allah tebarkan pada bulan Muharram. Ada rahmat maghfirah Allah yang Allah turunkan pada hari Jumat. Ada rahmat Allah yang Allah tebarkan pada setiap tanggal 1
11, 12, 13 pada setiap bulan yang dinamakan Ayyamul Bid. Itu rahmat-rahmat Allah yang Allah berikan kepada umat Islam. Ala tata'arradu laha, kata baginda Rasul, raihlah rahmat tersebut. Bagaimana cara meraihnya? Cara meraihnya, kalau itu bulan Ramadan, maka cara meraihnya berpuasa, bersedekah, beriktikaf, bertarawih. Itulah cara kita meraih rahmat dan ampunan Allah. Nah, kalau bulan Muharram, karena ini bulan Muharram, bagaimana caranya? Yang pertama, sahabat Nabi yang menantunya juga adalah Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, in kunta shaiman ba'da Ramadan fasubil Muharram. Kalau kamu pengen puasa di luar puasa bulan Ramadan, maka puasalah pada bulan Muharram, tepatnya pada 10 Muharram. Itulah puasa yang pahalanya paling hebat setelah puasa Ramadan. Kemarin pada puasa enggak? Ibu-ibu puasa? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum puasa tahun depan harus puasa. Alhamdulillah kemarin saya puasa. Setelah saya baca fadilahnya luar biasa, nanti akan saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajada al-yahuda yasumun faqala ma yawmukum hadha faqalu hadha yawmun 'azim fihi anjallahu Musa wa qaumah wa fihi aghraqallahu fir'auna wa qaumah fasama Musa alaihi salam syakiran wa nasumuhu faqala Rasul nahnu awla wa ahaqqu minkum. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri baginda Rasul bersabda bahwa Nabi Muhammad pernah mendatangi kota Madinah, lalu ditemukan orang-orang Yahudi pada puasa. Lalu Nabi Muhammad bertanya, ini hari apa? Kok kalian pada berpuasa orang Yahudi? Orang Yahudi menjawab, wahai Rasul, ini hari yang hebat, hari yang mulia, hari yang paling agung. Hari inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan di hari inilah Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di dasar laut. Maka berpuasalah Nabi Musa dan kaumnya sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Kami orang-orang Yahudi maka sekarang juga berpuasa. Lalu Nabi Muhammad bersabda, kamilah umat Islam yang lebih berhak dan lebih utama untuk berpuasa ketimbang kalian, wahai orang-orang Yahudi. Fasamahur Rasul wa amara sahabah bisyami. Semenjak itulah Nabi Muhammad berpuasa tanggal 10 Muharram, dan Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya berpuasa. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah sejarah tentang Muharram. Yang berikutnya, qalu ya Rasulullah, laqad faddalallahu ta'ala yawm Ashura ala sa'iril ayyam. Para sahabat Nabi dalam kitab Tabihul Ghafilin diceritakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah memuliakan bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, dibandingkan dengan semua hari-hari lainnya dalam satu tahun? Nabi Muhammad menjawab, na'am. Laqad khalaqallahu al-arda was-samawati fi Ashura
wa fihi khalaqal bihar wa fihi khalaqal jibal. Baginda Rasul bersabda, betul, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah melebihkan bulan 10 Muharram dibandingkan semua hari-hari pada satu tahun yang ada. Telah Allah lebihkan dan telah Allah utamakan ketimbang hari-hari lainnya. Maka Bapak Ibu, kalau hari Jumat itu adalah penghulu hari, hari terbaik dalam jumlah satu minggu, maka 10 Muharram adalah hari terbaik dalam satu tahun. Kenapa? Rasulullah menjawab, pada tanggal 10 Muharram Allah menciptakan langit dan bumi, dan tanggal 10 Muharram Allah menciptakan gunung-gunung, lautan-lautan Allah ciptakan pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram Allah ciptakan Nabi Adam. Tanggal 10 Muharram Allah ciptakan istrinya Siti Hawa. Tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya Nabi Adam. Tanggal 10 Muharram Allah ciptakan surga. Surga diciptakan tanggal 10 Muharram, dan Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Allah selamatkan bahteranya Nabi Nuh dari ombak tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Allah lahirkan Nabi Ibrahim. Tanggal 10 Muharram Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan tanggal 10 Muharram juga Allah ganti Nabi Ismail yang pengen disembelih diganti dengan domba tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Allah angkat musibah yang menimpa Nabi Ayub. Tanggal 10 Muharram Allah lahirkan Nabi Isa. Tanggal 10 Muharram Allah angkat ke langit Nabi Isa, dan Allah angkat Nabi Idris ke langit. Tanggal 10 Muharram Allah lahirkan Nabi Ibrahim. Allah lahirkan Nabi Muhammad tanggal 10 Muharram, dan nanti hari kiamat juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah, ini hebatnya 10 Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dibuat dalam kitab Tabiul Ghafiri. Lalu dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Abu Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Ashura faqala innahu yukaffiru as-sanatal madiyah. Dalam hadis Sahih Muslim riwayat Abu Qatadah, Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, apakah keutamaan 10 Muharram? Nabi Muhammad menjawab, puasa 10 Muharram dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Maka yang berpuasa Muharram kemarin, alhamdulillah. Yang belum berpuasa bersedih. Nanti tahun depan kalau dikasih umur panjang berpuasa. Mungkin karena belum tahu fadilah dan keutamaannya. Saya sama, saya juga belum tahu. Ini saya baru tahu minggu-minggu ini karena saya baca kitab. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Baihaqi meriwayatkan sumut tasi wal ashir min Ashura, dan baginda Rasul bersabda, puasalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram, wala tusyabbihu bil yahud, dan janganlah kalian menyerupai tradisi ibadahnya orang-orang Yahudi. Jadi boleh juga puasa tanggal 10 Muharram, boleh juga 9 sama 10, boleh dua-duanya. Dan juga diceritakan waru'iya ba'dus salihin al-mutaqaddimin fil manam faqila lahum mada fa'alallahu bikum qalu ghafarallahu lana bisiyami yaumi Ashura limuddah bisiyami yaumi Ashura. Orang-orang soleh
terdahulu dimimpikan oleh saudara-saudaranya. Dalam tidurnya ditanya, bagaimana kabar kalian? Maka orang-orang yang telah meninggal dunia dimimpikan dalam tidur sahabat-sahabatnya, ditanya, bagaimana kabar kalian yang telah meninggal dunia, wahai orang-orang soleh? Maka dia menjawab, alhamdulillah kami baik-baik saja karena dosa kami telah diampunkan oleh Allah, dan itu berkat kami puasa tanggal 10 Muharram. Dosa kami selama 60 tahun telah diampunkan oleh Allah gara-gara puasa 10 Muharram. Nah, inilah keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, berpuasa. Yang kedua, diriwayatkan dari Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wassa'a ayalahu fi yaumi Ashura wassa'allahu alaihi fi sanati kulliha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang menolong keluarganya pada tanggal 10 Ashura, niscaya Allah akan menolong dan memberikan keluasan rezekinya pada 1 tahun lamanya. Sahabat, salah seorang tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah mengatakan, wa laqad jarabna bihadza, kami telah mempraktekkan setiap tanggal 10 Ashura kami memberikan sedekah kepada tetangga, kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada orang-orang yang susah dan anak yatim. Maka kami temukan sepanjang 1 tahun rezeki kami diberikan keluasan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi yang pertama puasa, yang kedua dianjurkan pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram kita bersedekah. Diriwayatkan juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Ashura kana ka shaumi sanah wa man tasaddaqa yauma Ashura kana ka shadaqatis sanah. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 10 Ashura, kata Rasulullah SAW dimuat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, maka dia seperti orang yang puasa 1 tahun lamanya. Dan siapa orang yang bersedekah pada tanggal 10 Ashura Muharram, 10 Muharram, maka dia pahalanya seperti orang yang bersedekah selama 1 tahun lamanya. Nanti akan saya tutup dengan kisah-kisah yang sangat menarik oleh para ulama. Nah, dalam riwayat yang lain dibuat dalam kitab Tabihul Ghafilin, man masaha yadahu ala ra'si yatimin fakana bikulli sya'ratin darajah. Baginda Rasul bersabda, siapa orang yang tangannya mengusap kepala anak yatim, maka setiap 1 rambut yang kena sentuhan tangannya akan mengangkatnya 1 derajat. Pak, suka ngusap kepala anak yatim? Suaminya suka ngusap kepala anak yatim? Iya Pak Ustaz, dia suka ngusap kepala anak yatim, tapi ternyata anak yatim jandanya masih janda muda. Kata Pak Eman, kalau saya ngusap ibunya Pak Ustaz, katanya, ya gak apa-apa. Kalau ibunya siap menikah lagi, ya, setelah mengusap kepala anaknya, nanti ngusap kepala ibunya, asalkan sudah ada
surat izin dari istri pertama. Ya. Pak Eman ya. Jadi ibu-ibu, inilah dasar mengapa orang tua kita menamakan Muharram adalah lebaran anak yatim. Jadi itu bukan bid'ah ibu-ibu. Nggak ada dasarnya katanya Muharram dinamakan lebaran anak yatim. Itu dia hadisnya. Kata Rasulullah, siapa orang yang pada tanggal 10 Asyura tangannya ngusap kepala anak yatim, maka setiap rambut yang diusap oleh tangannya akan memberikan, mengangkatnya 1 derajat. Pak Ustadz, sekarang bagaimana kalau anak yatim palanya botak? Palanya botak, Pak Hatta, gimana? Allah lebih tahu berapa jumlah rambutnya. Yang penting usap aja. Maka besok-besok kalau ngusap kepala anak yatim, pecinya dibuka. Pecinya buka anak kepalanya, nah, diusap. Kata Rasulullah, siapa orang yang hatinya keras, hatinya jarang menangis, sering-seringlah ngusap kepala anak yatim. Dengan mengusap kepala anak yatim, hatinya yang tadinya nggak pernah menangis akan lembut dan akan gampang menangis. Karena kalau kita ngusap kepala anak yatim, ya Allah, bagaimana kalau dia adalah anak saya? Bagaimana kalau saya telah meninggal dunia, ternyata anak saya masih kecil, akan nangis. Maka besok ibu-ibu, bapak-bapak ngusap kepala anak, tapi jangan ngusap doang. Kabur anak yatimnya, ngapain gua diusap doang? Maksudnya dikasih amplop, ya Bu ya. Iya, bukan amplopnya doang juga, ada isinya. Nanti ibu-ibu mempraktekkan, tadi kata Pak Ustadz, pokoknya tanggal 10 Muharram kita usap kepala anak. Pada kabur Bu anak yatimnya Bu kalau nggak dijanjiin amplop. Kita kasih, kumpulin berapa punya rezeki yang Allah berikan kepada kita. 10 orang kumpulin. Kata Pak Imam, oh saya 10 orang. Kata Pak Hatta, oh saya 5 orang. Kata Pak Suhendi, oh saya 3 orang. Kumpulin. Masya Allah. Nih bapak-bapak ibu rahimahullah. Infonya tadi kata Pak Suhendi ceramahnya 45 menit aja ya. Lagi udah 30 menit ini. Hah? Lanjut Bu. Betul. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi itulah sejarahnya mengapa Muharram dinamakan lebarannya anak. Karena baginda Rasulullah memerintahkan kita pada tanggal 10 Muharram untuk sering-sering mengusap kepala anak yatim. Maksudnya juga mengusap dengan menyantungi mereka. Pak Ustadz, ya Allah kok tahunya baru sekarang? Kan udah lewat tanggal 10 Muharram. Tidak apa-apa ibu-ibu. Ibu-ibu nanti selama Muharram ini punya duit, kumpulin anak yatim, niatkan dalam hati, ya Allah, saya ingin mengganti kemarin yang belum sempat. Karena kemarin 10 Muharram saya belum sempat dan belum tahu keutamaannya, maka sekarang tidak apa-apa ibu-ibu. Kebaikan itu tidak ada yang terlambat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah keutamaan bulan Muharram. Sekarang saya akan mengisahkan dengan kisah yang sangat menarik. Mungkin Bapak belum pernah mendengar, karena saya juga baru mendengar, baru minggu-minggu ini setelah saya baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dan baca kitab Tabiul Ghafilin. Apa itu? Diceritakan oleh Syekh Yafi'i dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Syekh Jalaluddin Al-Malibari menceritakan bahwasanya kana fi raiqadin ghaniyin, di kota Roy ada seorang hakim yang kaya raya. Waja'ahu faqirun wa qala a'azzaqallahu bi hurmati hadzal yawm. Datanglah orang fakir miskin kepada hakim yang kaya tersebut dan mengatakan, semoga Allah memuliakanmu berkat kemuliaan hari 10 Muharram ini.
Wahai hakim, sekarang tanggal 10 Muharram, semoga Allah memuliakanmu berkat kemuliaan hari Muharram ini, tanggal 10 Muharram ini. Wajibtuka mustasfi'an, aku datang kepadamu wahai hakim, minta bantuan pertolongan, tolong berikanlah aku. Apa itu? 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham. Ada orang miskin datang ke Bapak Haji Eman Sulaiman. Pak Eman, saya orang miskin, berikanlah saya 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham. Paling orang kayak kita tuh, lu udah miskin belum? Lu itu Pak Eman ya, banyak amat lu minta. Kan kita begitu Bu, orang kaya kagak mau diatur sama orang miskin. Lu banyak banget minta. Berapa tadi? 10 potong roti, 5 potong daging, 2 dirham. Lu gua kasih 2 dirham udah beruntung. Nah, kalau kata orang Betawi begitu ya Bu ya. Akhirnya kata hakim yang kaya tersebut, kalau gitu nanti datanglah engkau di waktu zuhur. Ini orang miskin, anak saya banyak, keluarga saya banyak, makanya saya minta 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham karena anak saya banyak. Kata hakim, oke, kalau itu datang nanti zuhur. Datanglah di waktu zuhur. Pas sudah datanglah nanti di waktu asar. Udah waktu zuhur datang, kata hakim datang di waktu pas datang di waktu asar ternyata kagak dikasih apa-apa. Summa roja'a munkasirul qalbi, itu orang miskin yang anaknya banyak, pulanglah dengan keadaan hati yang sedih. Famarra binasranin jalisan babadari, tiba-tiba ketika orang miskin ini pulang ke rumahnya, lewatlah dia di depan orang Kristen, orang Nasrani yang sedang duduk di depan pintu rumahnya. Lalu orang miskin tersebut mengatakan, wahai tetanggaku orang Kristen, tolonglah aku dengan kemuliaan hari ini. Kata orang Kristen, emang hari ini hari apa? Sekarang tanggal 10 Muharram. Emang apa keistimewaan bulan Muharram? 10 Muharram, kata orang Kristen. 10 Muharram itu bla 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 bla, begini. Tolonglah aku wahai tetanggaku orang Nasrani. Kata orang Nasrani, apa kebutuhanmu? Berikanlah aku 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham. Kata orang Nasrani tersebut, tadi kamu sudah bersumpah-sumpah dengan kemuliaan bulan Muharram. Nih, ambillah, aku siapkan. Ternyata dari rumahnya, dari dalam rumahnya dia siapkan 10 karung gandum. Masya Allah. Padahal dia cuma minta 10 potong roti, sekarang yang dikasih, nih, aku berikan kamu 10 karung gandum dan 100 potong daging. Masya Allah. Itu orang miskin begitu Pak Eman. Rezeki nomplok Pak Eman ya. Lah mintanya cuma 10 potong roti, 5 potong daging, dikasih 10 karung gandum dan 100 potong daging. Nih, aku berikan kamu 20 dirham. Kata orang Kristen tersebut, simpanlah makanan ini setiap bulan untuk kamu makan. Pulanglah orang miskin tersebut dengan hati gembira. Ternyata apa itu kelanjutannya? Falamma jannal lailu, tatkala datang waktu malam, hakim yang tadi kaya, yang bakhil, rupanya dia mimpi di malam hari. Tsumma sami'a hadifan yaqul irfa ra'saka farfa ra'sahu fara'a qasran mabniyan bilabinatin min dhahabin wa labinatin min fiddatin wa qasran akhar mabniyan
daniyan min yaqutatin hamra. Tak kala datang waktu malam, ini orang hakim itu boleh jadi hakim konstitusi, hakim mahkamah agung, hakim pengadilan negeri, pokoknya hakim deh, atau bapak hakim. Ya. Tatkala datang waktu malam, hakim yang kaya ini, yang bakhil ini bermimpi dan melihat dalam mimpinya ada suara, angkatlah kepalamu. Diangkatlah kepalanya, lalu dia lihat ada istana di dalam surga yang terbuat dari tembok emas dan tembok perak. Lalu dilihat istana yang sebelahnya, ada istana yang temboknya terbuat dari batu yakut permata berwarna merah. Lalu hakim muslim, orang Islam nih Pak, hakimnya nih Pak, tapi bakhil dia, mengatakan, ya ilahi liman hada, wahai Tuhan, untuk siapakah dua istana di surga ini? Dijawab oleh Allah dalam mimpinya, ini adalah dua istana yang aku peruntukkan jika engkau tadi menolong orang miskin. Namun karena engkau menolak memberikan bantuan kepada orang miskin, sekarang dua istana ini aku berikan kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen. Bangunlah dari tidurnya. Falamma istayqadha sara mar'uban, jadilah dia bangun tidurnya, dia penuh penyesalan. Maka dia pun bangun dan datang kepada orang Nasrani tersebut yang rumahnya enggak jauh. Lalu hakim yang bakhil ini mengatakan, wahai orang Kristen, apa kebaikan yang telah kamu lakukan kepada orang miskin kemarin? Dijelaskanlah, saya memberikan ini. Memang ada apa? Tadi malam saya bermimpi, diceritakanlah mimpinya oleh hakim tersebut. Lalu hakim itu mengatakan, wahai orang Kristen, bagaimana kalau kebaikanmu yang telah engkau berikan kepada fakir miskin kemarin aku ganti dengan 100.000 dirham? 100.000 dirham. Orang Kristen menjawab, setiap kebaikan yang telah diterima oleh Tuhan aku tak mau menggantinya, sekalipun engkau membayarnya seisi langit dan bumi. Kata hakim tersebut, tapi kamu orang Kristen, nggak mungkin kamu masuk surga. Orang Kristen itu Bu, faqata az-zana, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, maka orang Kristen itu langsung dia buka baju gamis salibnya. Nah, zanar itu saya buka di kamus, baju gini Bu. Di zaman dulu orang-orang Kristen yang hidup di tengah umat Islam, dia punya baju khusus, namanya baju gamis Kristen. Yang ada itunya Bu ya, tahu kan? Yang ada tutup kepalanya, lalu gamis, lalu di sini diikat pakai salib. Tahu kan Bu? Nah di sini diikat pakai salib, ada gambar salibnya. Orang Kristen pakaian di zaman dulu, ini ada salib. Faqata az-zanar, maka dipotonglah ini zanar. Zanar ini adalah ini, yang ada salibnya, sama dia dipotong, dibuang. Sekarang saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya mengakui Islam adalah agama yang benar. Akhirnya itu orang Nasrani masuk Islam. Insyaallah. Ini keutamaan membantu orang fakir miskin pada tanggal 10 Muharram. Gimana Pak? Bu? Gimana Bu? Kalau ada orang miskin minta 10 potong roti, 10 potong roti, 5 potong daging sama 2 dir, panggil aja Bu, sini. Lu banyak amat sih mintanya. Gitu Pak Iman ya. Jangan banyak-banyak apa mintanya. Ya, nengok lah. Kalau bapak-bapak keberatan menolong orang miskin,
Kan jarang di Indonesia Pak ada orang miskin belagu, minta 10 potong roti, minta 5 daging, potong daging 2 dirham. Nah besok-besok kalau ada orang miskin minta tolong, panggil aja, jangan ditolak, tapi nego. Gimana kalau gue kasih ini, saya kasih segini ya, kamu gimana? Nah, yang terakhir, ini kisah lebih menarik lagi. 5 menit boleh? Pak Iman? 5 menit lagi. Ini saya baca dalam kitab Irsatul Ibad ila Sabil Rasyad karya Imam Zainuddin Al-Malibari. Apa itu ibu? Kana fi mis tajirun ghaniyun wa kana ismuhu Atiyah bin Khalaf. Thumma taqara wa lam yabqa min sarwatihi illa thawbun yasturu jismahu. Kata Zainuddin Al-Malibari, di kota Mesir ada seorang laki-laki pedagang korma yang kaya raya lalu jatuh miskin. Lalu tak tersisa dari kekayaannya kecuali hanya baju yang nempel di badannya. Maka ketika tanggal 10 Muharram, laki-laki miskin tersebut yang tadinya kaya raya datang ke masjid namanya Masjid Amr bin As di Mesir. Sampai sekarang ini masjid sangat terkenal, Amr bin As. Nanti kalau ibu-ibu ke Mesir cari masjid tersebut, sampai sekarang masih ada. Di Mesir itu ada Masjid Amr bin As. Maka laki-laki ini pun pada tanggal 10 Muharram datang ke masjid tersebut, dan adalah tradisinya juga di situ banyak ngumpul ibu-ibu juga pada berdoa tanggal 10 Muharram. Nah, ketika laki-laki ini berdoa di suatu tempat, lalu di sana ada ibu-ibu pada berdoa di tempat yang lain, maka laki-laki ini didatangi oleh seorang wanita dan mengatakan, "Ya Sayyid, wahai Tuan, tolonglah aku. Saya seorang janda, anak saya banyak, ini anak saya. Pada hari ini saya tak punya apa-apa untuk makan sehari-hari, dan saya adalah keturunan Rasulullah SAW. Wa ana syarifah." Jadi perempuan yang janda ini sanadnya, silsilah keturunannya masih sampai ke Rasulullah SAW. Lalu pemuda yang miskin ini mengatakan dalam hatinya, "Wahai Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa. Yang saya miliki hanya baju jas yang saya pakai sekarang. Tapi kalau saya tolak permintaan wanita ini, nanti apa jawaban saya kepada Rasulullah yang datang anak cucunya, keturunannya, namun saya tak menolongnya?" Maka dipanggillah ibu tersebut. "Bu, ke rumah saya ya." Akhirnya ibu ini bersama anak-anaknya ke rumah laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut masuk ke rumahnya, dibuka jasnya, bajunya, lalu ditaruh di depan pintu. "Bu, bawalah baju saya, jual, beli makanan." Maka perempuan itu mengatakan, "Albasakallahu min hulalil jannah." Dia berdoa, "Wahai Tuhan, memang hari ini tak ada siapa-siapa yang bisa saya mintakan pertolongan, dan ini bukan kebiasaan saya. Saya baru sekarang ini minta, sebelumnya saya tak pernah minta. Semoga dengan pemberian Tuhan, Allah memberikan Tuhan pakaian-pakaian surga, perhiasan-perhiasan surga, dan semoga Allah tak lagi memberikan kesulitan kepada Tuhan pada sisa hidup umur Tuhan." Maka pulanglah perempuan ini. Bu, besok-besok Pak, kalau ada orang miskin mendoakan, jangan diremehkan. "Lu gak usah doain gua." Jangan. "Kamu yang miskin, doain diri kamu." Jangan, Bu. Jangan bilang begitu kita sama orang miskin. Jangan. Kadang-kadang kita sombong, "Doain diri lu yang miskin biar kaya." Gua udah kaya, gak usah didoain. Jangan.
Jangan. Ya. Wanita ini mendoakan semoga Tuhan diberikan perhiasan surga dan semoga Tuhan diberikan kemudahan seumur sisa Tuhan yang masih ada. Tuhan tidak lagi mengalami kesulitan. Maka bergembiralah laki-laki tersebut dengan doa perempuan tadi. Masuklah dia ke kamar, lalu dia berzikir. Karena tanggal 10 Muharram. Tatkala di malam hari sehabis dia berzikir, kata Imam Zainuddin Al-Malibari, maka mimpilah laki-laki tersebut dia didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik, bidadari surga yang sangat cantik, yang tak pernah ada laki-laki lain yang pernah melihatnya. Dan perempuan cantik itu membawa sebuah apel yang wanginya sangat-sangat indah. Apel itu wangi dan seisi ruangan menjadi wangi. Maka dalam mimpinya laki-laki itu bertanya, "Man anti, siapa engkau wahai wanita cantik?" Dia menjawab, "Ana Asyura zaujatuka fil jannah." Aku adalah 10 Asyura dan aku adalah istrimu di surga. Aku diperintahkan untuk hadir oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Dan dia membawa sebuah apel. Diberikanlah oleh wanita surga yang cantik itu apel kepada laki-laki tersebut. Dan dibuka, ternyata isinya perhiasan-perhiasan surga. Lalu perhiasan itu dipakaikan, dikenakan kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu menjawab, "Bimanil tuhada," wahai wanita yang ada di kamarnya, dengan apa aku mendapatkan perhiasan surga? Wanita itu menjawab, "Berkat doa wanita miskin janda yang tadi kamu berikan sedekah. Doanya dikabul oleh Allah dan aku diperintahkan oleh Allah hadir untuk memberikan kabar gembira kepada dan berkat pertolonganmu kepada anak-anaknya yang yatim." Maka bangunlah dari tidurnya laki-laki tersebut. Lalu dia mengatakan, "Wahai Tuhan, jika seandainya mimpiku itu benar dan dia adalah istriku di surga, aku pengen sekarang meninggal wahai Tuhan." Pas ngomong dia pengen meninggal, langsung dia meninggal dunia. Masya Allah. Cerita ini jangan dibocorkan ke suaminya. Cukup ibu-ibu yang dengar aja. Nanti kalau cerita ini sampai ke suaminya, suaminya akan nyari-nyari janda. Ya Bu ya, akan nyari-nyari janda. Janda, bantuan apa yang bisa saya berikan kepadamu? Nah, nanti ibu kalau saya ingat deh. Oke Pak. Masya Allah. Nah, inilah oleh-oleh ilmu yang dapat saya berikan kepada bapak-bapak di pagi hari dan kemuliaan bulan Muharram. Apa Bu? Yaitu kalau ada teman kita, tetangga kita, famili kita yang janda, yang anaknya banyak, berikanlah bantuan. Usahakan tetap dibantu sekalipun, "Bu, saya tidak bisa ngasih banyak-banyak ya, ibu mintanya 1 juta. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Agungkan asma Allah Akbar.